Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tukfal muhimmatu wal mulimmat wa tuqda jami'al hajat. Nas'aluhu tabaraka wa ta'ala an yaqdiya lana wa lakum kullal hajat wa an yahfazana wa iyyakum kullal afat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kullama dzakarahu adh-dhakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Wa salli alaihi fil awwalina wal akhirin afdala wa akthara wa azka ma sallaita ala ahadin min khalqik wa ahyina Allahumma ala sunnatih amin wa amitna ala millatih amin wahsyurna fi zumratih amin ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. ثم أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Al-ayah yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita muliakan. Ad-da'i ilallah, guru kita min ahfadi as-sayyidil walid sahibul barakah sahibus sa'adah Ustaduna al-habib as-sayyid Ali ibn Umar ibn Ustadah al-syarifah Ni'mah binti Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal afiat. Mudah-mudahan hadirnya beliau bisa nyipratin keberkahan datuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadratul habaib al-afadil wal asatidah al-muhtaramin, para tuan-tuan guru yang mohon maaf tidak Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu. Wabil khusus sahibul majlis, sahibul haflah, guru kita Al-Ustadz Fauzan Azima. Sebenarnya ini malam jadwal kita ngaji. Ustadz Fauzan mendadak ngabarin kalau malam ini beliau bikin maulid. Ya, ani datang tadi udah bawa kitab, begitu sampai di musola, jamaahnya kagak ada. Jamaahnya kagak ada. Nggak taunya di kemari semua diborong semuanya Ustaz Fauzan Azima. Mudah-mudahan duduknya kita, hadirnya kita di majlis yang penuh barakah ini menjadi sababan lahiqan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, taufiknya dan hidayahnya, dan menjadi bukti bagi kita nanti kelak di yaumil qiyamah sebagai kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah sekalian, disebutkan dalam satu athar, inda dzikri salihina tanazzalatir rahmat. Begitu juga Al-Imam Sufyan bin Uyainah pernah mengatakan, inda dzikri ahli shalah tanzilur rahmah. Ketika disebutkan nama-nama orang-orang soleh, tanzilur rahmah, maka rahmat Allah turun bercucuran. Seperti kayak tadi tuh, ya, kita sama-sama baca ratib, disebutkan nama-nama para aulia wassalihin. Berapa banyak tadi aulia wassalihin yang disebutkan tadi itu. Pada saat kita membaca ratibul attas, ratibul haddad,
dikatakan oleh ulama tanzilur rahmah, itu menjadi sabab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala tuh. Baru disebutin nama-nama orang-orang soleh, rahmat Allah turun bercucuran tuh, Masya Allah. Sehingga dikatakan fa kaifa 'inda dzikril habibi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau baru nama orang-orang soleh disebut, rahmat Allah bercucuran, fa kaifa 'inda dzikril habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kalau yang kita sebut nama raja daripada orang-orang soleh, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yakinlah ketika kita menyebut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan cuma rahmat dari Allah yang turun bercucuran, tapi juga taufik, hidayah, ya, segala macam, semua yang datang membawa hajat, insyaallah hajatnya Allah taala kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Umar bin Hafidh bin Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau juga menyebutkan, wallahi ma dzukiral habibu ladal muhib illa wa adhat walihan nashwana. Nih Al-Habib Umar bin Hafidh, beliau mengatakan di dalam maulid Diyaul Lami'nya, beliau mengatakan, wallahi demi Allah, ma dzukiral habibu ladal muhib, tidaklah disebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para pecinta-pecintanya illa wa adhat walihan nashwana, maka sontak semua orang-orang yang mendengarnya, para pecinta-pecinta Nabi Muhammad, manakala disebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sontak riang gembira. Segala bentuk kesedihannya Allah angkat, Allah rubah menjadi kesenangan. Segala bentuk kesedihan, kesusahannya, semuanya Allah angkat dengan kita menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis yang mulia ini, mudah-mudahan yang datang, umpamanya yang datang membawa hajat, mudah-mudahan Allah taala kabulkan hajatnya. Yang datang membawa permasalahan baik di dalam rumah tangga ataupun masalah di dalam ekonomi, dalam kehidupannya, mudah-mudahan Allah angkat semua permasalahannya, Allah berikan jalan keluar dengan sabab duduknya kita di majlis yang mulia ini. Hadirin para jemaah sekalian, kalau bicara tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan perkara yang kagak ada habis-habisnya. Sehingga disebutkan oleh ulama, kalau aja kita nih dikaruniai umur sampai 1000 tahun, bahkan 1 juta tahun, kemudian umur yang Allah taala berikan kita gunakan tuh sehari-hari untuk memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita duduk, ya, umur yang ada itu kita gunakan untuk memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu niscaya belumlah sampai kepada hakikat sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum cukup pujian yang kita puji, yang kita berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umur yang 1000 tahun bahkan sampai 1 juta tahun, belumlah cukup untuk sampai kepada hakikat sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita cerita yang mendengarkan tentang kisah, tentang akhlak mulianya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara namanya aja, nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam udah luar biasa itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki nama yang lebih dari 200 nama. Lebih dari 200 nama yang kalau disebut di dalam Al-Qur'an tuh dengan kalimat Toha, ada surah Toha tuh. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, Al-Muddathir, Al-Muzammil, Mustafa. Lebih dari 200 nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kathratul asma'i tadullu ala syarafil musamma. Orang yang kalau punya nama banyak, ya, itu menunjukkan nama yang punya nama itu adalah sosok manusia yang mulia. Ya, jadi orang kalau punya nama banyak
Itu diantara bukti tanda bahwa yang punya nama itu adalah manusia yang mulia. Nah, ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya nama lebih dari 200 nama. Ini kita belum bicara tentang akhlak mulianya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita baru bicara namanya doang nih, ya. Sampai ada ulama muhadditsin mengumpulkan ahadits mengenai fi fadilati tasmiyati bi ismin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada ulama ahlul hadis, beliau mengumpulkan hadis-hadis tentang kemuliaan, keutamaan bagi orang yang punya nama Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Di dalam kitab Al-Kawakibud Durriyah, As-Sayyid Abdurrahman Al-Ahdal, beliau mengutip salah satu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa izzati wa jalali la u'adzibu ahadan tusamma bismika finnar." Nih, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, demi zatku, demi kemuliaanku, demi keagunganku, kata Allah, aku bersumpah. Nih, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, aku tidak akan pernah mengadab seseorang yang diberi nama dengan namamu, wahai Muhammad. Orang yang punya nama Muhammad kagak bakal diadab sama Allah. Ini di antara keutamaan orang yang punya nama Muhammad, ya. Allah Ta'ala muliakan tuh. Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan bagi siapapun yang punya nama, yang diberi nama oleh orang tuanya dengan nama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik Ahmad atau Muhammad. Masih banyak kemuliaan-kemuliaan. Bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sammal mu'minu waladahu Muhammadan thumma yunadihi ya Muhammad ya Muhammad faqala hamalatul arsh labbaika ya waliyallah labbaika ya waliyallah ubashiruka annaka syarikuna fil ajr. Nih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis pernah mengatakan, kalau ada orang mukmin memberi nama anaknya dengan nama Muhammad, kemudian dipanggil namanya itu, si anak dipanggil tuh ya Muhammad, ya Muhammad, maka ketika itu nyaut itu malaikat tuh yang megangin arasnya Allah, ya, sautin panggilan si ayah. Apa yang dikatakan oleh malaikat hamalatul arsh? Labbaika ya waliyallah, labbaika ya waliyallah. Malaikat tuh yang megangin arusnya Allah sautin panggilan ayahnya tuh ketika ayahnya memanggil nama anaknya yang diberi nama Muhammad. Lagi dipanggil ya Muhammad, ya Muhammad. Malaikat yang megangin arusnya Allah sautin labbaika ya waliyallah, labbaika ya waliyallah, ubashiruka annaka syarikuna fil ajr. Aku beri kabar gembira kepadamu wahai ayah si bapak seorang anak nih, ya, annaka min ahlil ajr, bahwa engkau adalah partner kami di dalam kebaikan. Wa a'tahu Allahu yaumal qiyamati thawaba ahlil arsh, dan nanti nih si ayah nih yang memberikan nama anaknya Muhammad, dia akan datang tuh di yaumul qiyamah, Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran kepadanya seperti ganjaran yang didapat oleh malaikat yang megangin arasnya Allah. Subhanallah, ya. Makanya ya kalau punya anak ya jangan sampai nggak dinamain Muhammad, ya. Mau Muhammad atau Ahmad, ini banyak luar biasa. Jangan punya anak laki-laki 4 ya, 5, 1 pun kagak ada yang dikasih nama Muhammad. Namanya cakep-cakep, namanya cakep-cakep, tapi dari sekian banyak anaknya yang laki-laki nggak ada satupun yang diberi nama Muhammad. Ini jangan sampai nih. Bahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat berpesan, man wulida lahu arba'atu auladin
walam tusamma minhu Muhammadan walam tusamma ahaduhum Muhammada lam yadkhul hubba Muhammadin qalbahu. Siapa orang yang dikaruniakan kepadanya itu anak laki-laki sebanyak 4, tapi 4-empatnya nggak ada satupun yang dikasih nama Muhammad, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Maka itu merupakan bukti bahwa tidak ada di hati orang tua tersebut kecintaan terhadap baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai nih saya pesenin buat bapak-bapak, ibu-ibu, manakala nanti ya Allah Ta'ala karuniai anak atau cucu ya laki-laki, jangan lupa kasih nama Muhammad ya, kita tafaulan bi ismin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan apa? Man samma waladahu Muhammadan hubban li ya, man samma waladahu Muhammadan hubbali kana huwa wa waladuhu fil jannah, kana huwa wa waladuhu ma'i fil jannah. Barang siapa yang punya anak laki-laki diberi nama Muhammad, maka kelak nanti ya di sorga dia, si ayah dan si anak kelak akan bersamaku nanti di sorga. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan sampai ya kita punya anak laki-laki jangan sampai nggak ada satupun yang diberikan nama Muhammad. Ini ada resep nih ya buat teman-teman, buat saudara-saudara sekalian nih. Mungkin barangkali ada di antara istrinya atau saudaranya yang tengah hamil ya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan resep. Barang siapa yang kepengen punya anak laki-laki ya, ini Rasulullah dari sejak zaman dulu ya udah memberikan satu resep. Kalau ada yang kepengen punya anak laki-laki ya, ini diceritakan melalui hadis. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika melihat para sahabat sedang duduk-duduk bersama ya, lagi sedang duduk-duduk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sahabat lagi sedang duduk-duduk. Ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini hadis derajatnya terbilang hasan, menjadi amalannya ulama salafun salih, menjadi resep yang manjur. Ketika seseorang datang kepada para ulama-ulama kita kepengen minta resep, gimana caranya supaya supaya kita dikasih anak laki-laki? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, tatkala ketika melihat sahabat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi sedang duduk-duduk, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, halim ra'atun min nisaikum hubla, adakah di antara kalian yang punya istri yang saat ini lagi tengah hamil? Nih Rasulullah ketika melihat sahabat-sahabatnya lagi duduk-duduk, didatengin sama Rasulullah, ada nggak di antara kalian yang punya istri lagi hamil? Maka ketika itu ada salah satu sahabat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinunjuk, ana ya Rasulullah, imraati hamilun, istri saya lagi hamil ya Rasulullah. Kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Idza raja'ta baitaka fad'a yadaka al-yumna ala batni zawjatika faqul Allahumma inni usammihi Muhammadan fa innahu ya'ti rajulan insyaallah. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sama sahabat yang tadi mengaku istrinya lagi tengah hamil. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan apa? Nanti begitu engkau pulang, kalau engkau pulang sampai di rumah, maka letakkan tangan kananmu di atas perut istrimu. Kemudian katakan, Bismillahi Allahumma inni usammihi Muhammadan. Ya Allah, dengan nama Allah aku namakan cabang bayi yang ada dalam perut istriku ini Muhammadan, fa innahu ya'ti rajulan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah yang lahir pasti bakalan laki-laki. Tuh, Masya Allah. Ilmu nih Bu, ya, ilmu ya. Jadi siapapun yang kepengen punya anak laki-laki, nggak usah dengerin nasihat
nasihat siapa-siapa, dukun, apalagi dokter ya, yang banyak cara katanya kalau pengen punya laki-laki ya, kalau lagi pas malam Jumat mainnya ngadep sini tuh, ada yang ngadep sini. Nah itu jangan dengerin tuh ya. Kita pakai nih apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh. Kalau seandainya istri kita lagi hamil, kita kepengen punya anak laki-laki ya, setiap pergi pulang dari mana-mana, apalagi pulang dari majlis maulid nih, temuin dulu istri kita, pegang perutnya, bacain Allahumma inni bismillahi Allahumma inni usammihi Muhammadan. Tuh doanya tuh, hafal nggak Bu? Pak, bismillahi Allahumma inni usammihi Muhammadan. Tuh resep tuh bagi siapapun yang kepengen punya anak laki-laki. Tuh, ini perkara yang tidak akan pernah habis ketika kita berbicara tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita baru bicara tentang namanya itu. Belum akhlaknya. Belum akhlaknya nih kita belum bicara nih. Mau bicara apa lagi tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mau bicara tentang apa lagi? Ya, enggak usah bicara tentang sifat dan akhlak mulianya. Dalam satu hadis yang panjang, pernah salah seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyiduna Qatadah ibn Nu'man, salah satu sahabat yang selalu ikut di dalam berbagai macam peperangan. Satu ketika Sayyidina Qatadah bin Nu'man ketika perang Uhud, matanya itu ketusuk tombak sehingga ketika itu matanya itu keluar sampai jatuh di bawah khaddihi, pipinya nih, di bawah pipinya. Itu biji matanya Pak Bu keluar, udah kayak onde-onde belum digulain. Keluar itu mata, biji matanya itu. Saking cintanya dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Qatadah bin Nu'man ketika melindungi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari serangan panah-panahnya itu kaum kufar. Saking cintanya dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengorbankan dirinya itu sehingga ketika itu Sayyidina Qatadah bin Nu'man itu ketancap tombak di matanya itu yang menyebabkan biji matanya melejit. Sehingga ketika itu apa? Ketika biji matanya itu keluar di bawah pipinya, dicari Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, dipegang biji matanya itu, yang kayak onde-onde belum digulain, pegang, dicari Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Sampailah nih Sayyidina Qatadah di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paham, enggak pakai ditanya lagi. Langsung dicomot tuh biji mata ya, ditaruh lagi ya di tempatnya itu sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diludahin itu matanya. Cuy. Akhirnya ternyata Allah Subhanahu wa taala mengembalikan mata Sayyidina Qatadah bin Nu'man. Bahkan disebutkan di dalam riwayat, tuh matanya itu yang tadinya keluar lebih bagus dari mata yang sebelahnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sehingga diabadikan di dalam satu qasidah yang sering kita dengar tuh. Wariqul Mustafa yashfil alila, Wariqul Mustafa yashfil alila, Wariqul Mustafa yashfil alila. Riq ini maknanya itu ludah. Wariqul Mustafa yashfil alila. Ludahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu mengobati penyakit. Itu baru ludahnya. Wa ainul qatada khudha dalila, wa ainul qatada khudha dalila. Yang jadi bukti, yang jadi dalil, tuh matanya Sayyidina Qatadah bin Nu'man. Dengan barakah, dengan sabab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ludahin tuh biji matanya, Allah kembalikan tuh penglihatannya
Sayyidina Qatadah bin Nu'man, sehingga disebutkan di dalam riwayat matanya itu yang tadinya melejit keluar dari tempatnya itu jauh lebih bagus dari mata yang sebelahnya itu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini bukti. Masih banyak lagi, kagak ada habis-habisnya kita kalau mau bicara tentang kemuliaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita dengarkan habis ini, ya kita dengarkan, menyambungkan kisah, ya cerita tentang akhlak mulianya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari guru kita Habibana Ali bin Umar As-Saddaf. Ya, ini jadi perkara yang akan tidak pernah ada habis-habisnya nih ketika kita berbicara tentang kemuliaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi ya ini duduknya kita memang merupakan bukti tanda kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukti tanda cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jangan dicukupkan dengan hadirnya kalian, dengan hadirnya antum di majlis-majlis maulid Nabi. Ya. Jangan merasa cukup. Tidaklah cukup membuktikan kecintaan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita menghadiri majlis-majlis maulidin Nabi. Kita getol hadir di mana ada majlis maulid kita hadirin. Itu belum cukup untuk membuktikan cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, untuk membuktikan cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus tanamkan dua perkara ini. Apa itu Pak, Bu? Ya, di samping al-mahabbah, tanamkan juga yang namanya mutaba'ah. Mutaba'ah, al-mahabbah artinya cinta. Nih, kita udah cukup gitu. Nih, boleh dikatakan cukup nih, kita membuktikan cinta kita dengan kita menghadiri majlis-majlis maulidnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita harus juga tanamkan nih perkara yang kedua, yaitu al-mutaba'ah. Kita harus bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seseorang tidaklah cukup dikatakan dia cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan setelah dia menjalankan apa sunnah-sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga menghidupkannya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jadi seseorang itu dikatakan cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dia udah menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga menghidupkannya. Di antara menghidupkan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan cara apa? Dengan kita duduk hadir di majlis-majlis ilmu. Bagaimana cara kita bisa mengetahui sunnah-sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita duduk di majlis-majlis ilmu. Ya, kira-kira nih pas lagi pengajian seramai ini enggak nih Bapak Ibu yang hadir nih, Ustaz Fauzan? Enggak. Jangan sampai maulid doang getol. Ya, tapi giliran ngaji pada kagak ada yang datang. Jangan. Ya, jangan. Justru yang harus kita utamain tuh duduknya kita di majlis ilmu yang menjadi sabab ibadah yang kita kerjain, ya, bisa Allah terima. Jangan harap kita ini ibadah tapi kita nggak tahu ilmunya. Jangan harap ibadah yang kita kerjain itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya nih kita melaksanakan sholat 5 waktu, sholat kita betul, Masya Allah. Bahkan 5 waktu kita nggak pernah ketinggalan berjamaah di masjid. Sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah kita kerjain terus. Bahkan sholat witir sampai sholat tahajud kita nggak pernah ketinggalan. Tapi kita nggak pernah tahu kam arkanus salah, kam syurutus sihatis salah, kam syurutul wujubis salah. Ada berapa itu rukun-rukunnya salat? Syarat sahnya salat itu ada berapa? Nah, kalau kita salat tapi kita nggak tahu berapa rukun salat, syarat sahnya salat, nah itu jangan dipikir salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tandanya salat ibadah yang kita kerjain tanpa disertai dengan ilmu. Biar kaki kita sampai bengkak,
sholat bahkan sampai ribuan rakaat. Kalau kita nggak pernah tahu tentang perkara-perkara ilmu tentang sholat yang berkaitan dengan sholat, maka semua sholat kita itu sia-sia, mardudatun. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Ruslan di dalam kitabnya Safwatul Zubat, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal, dia melaksanakan taat, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tanpa didasari dengan ilmu, maka ketahuilah Bapak Ibu sekalian, semua amalan-amalan yang kita lakukan itu mardudatun la tuqbalu, tidak pernah diterima sama Allah. Makanya nih, mulai dari sekarang kita niatin nih, ya, kita niatkan diri kita nih. Selesai maulid nih, ya, kita niatin, ya, kita wajibkan diri kita menghadiri majlis-majlis ilmu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Ini barokah duduknya kita di majlis yang mulia ini, fi haflah Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan, ya, di samping kita mahabbah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga mampu mutabaah wa ihya'i sunnati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di samping mahabbah, kita juga mampu mengikuti dan menghidupkan semua sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di terakhir sebelum pulang, Bapak Ibu sekalian, ya, biar punya oleh-oleh, ya, walaupun sebagian dari teman-teman mungkin udah ada yang tahu, pernah ada yang dengar, nih buat oleh-oleh ibu-ibu nih, ya. Kan kita kan semua nih bakalan mati, ya Bu, ya. Kita bakalan mati nih, ya. Pengen nggak kira-kira Bapak Ibu sekalian punya ATM pahala yang kalau kita habis mati, ya, kemudian datang tuh kiriman pahala, kiriman istighfar, permohonan ampun dari makhluk-makhluk Allah yang ada di alam semesta ini. Pengen nggak Bu? Pengen, ya? Karena kenapa? Guru saya pernah berpesan, janganlah kita pernah mati melainkan kita punya apa? Punya ATM pahala yang mampu mentransfer pahala, istighfar, permohonan ampun. Karena kita punya anak, belum tentu kalau kita mati ingat kita, terus ngedoain kita, kirim doa buat orang tua nih, belum tentu Pak, Bu. Benar nggak Pak? Belum tentu kita punya anak, biar kata anak kita 10, 15 orang. Belum tentu kalau kita mati meninggal dunia, kita ingat, dia ingat sama kita didoain, belum tentu. Makanya jangan ngarepin doa, kiriman doa dari anak-anak kita. Dari sekarang nih, Bapak Ibu, perbanyak diri membaca salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-Sayyid Abu Bakar Syata' di dalam kitabnya I'anatul Talibin, beliau mengutip salah satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man aqtara as-salata 'alayya fi hayatihi." Nih, man aqtara as-salata 'alayya fi hayatihi amara Allahu li jami'i makhluqatihi an yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Nih hadis ini Bu, dengerin nih. Man aktsara salata alayya fi hayatihi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang memperbanyak dirinya berselawat kepadaku sepanjang hidupnya, amarallahu li jami'i makhluqatihi an yastaghfira lahu ba'da mautihi. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan kepada seluruh makhluk-makhluknya yang ada di alam semesta ini untuk beristighfar, memohon ampunan untuk dirinya setelah dia mati. Itu luar biasa ini, ya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu kepengen punya ATM pahala, ya, yang setiap waktu kita mendapatkan istighfar, permohonan ampun
dari makhluk Allah yang ada di alam semesta ini, maka perbanyak diri kita untuk berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat, yang memperbanyak dirinya berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan kepada seluruh makhluk-makhluknya nih di alam semesta ini nih, seada-adanya makhluk Allah yang ada di alam semesta ini akan beristighfar, memohon ampunan kepada dirinya tuh ba'da mautihi, setelah dia mati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah jadikan kita, duduknya kita ya, bisa menjadi bukti tanda cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.